Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan salah satu jalan bersyukur kepada Allah ialah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, dan termasuklah kita kepada golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkaitan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dan keluarga kita akan menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban. Tepatnya kita berada di bulan Sya'ban tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Itu artinya tidak lama lagi kita akan sampai kepada malam nisfu Sya'ban, dan tak lama lagi juga kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Berharap kita kepada Allah, semoga Allah sampaikan usia kita ke dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengambil kemuliaan dari bulan Ramadan
yang akan kita temui sebentar lagi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban bermakna bercabang-cabang. Makna ini sesuai dengan kondisi bulan Sya'ban, yaitu banyak cabang-cabang kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Menunaikan ibadah puasa, menunaikan ibadah salat sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara cabang-cabang kebaikan yang bisa kita tunaikan di bulan Sya'ban ini. Selain mengambil keutamaan dari bulan Sya'ban, cabang-cabang kebaikan ini juga bisa menjadi sarana pemanasan bagi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Jika cabang-cabang kebaikan yang telah disebutkan tadi kita rutinkan, kita biasakan di bulan Sya'ban ini, insyaallah ketika masuk bulan Ramadan sudah ringan kita rasa untuk menjalankan rutinitas ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tak terasa berat lagi karena sudah kita biasakan di bulan Sya'ban ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kita yang melupakan bulan Sya'ban ini. Kita melupakan bulan Sya'ban ini karena masih terharu dengan keagungan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terdapat di bulan Rajab. Dan kita tak sabar untuk menantikan kedatangan bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan di antara kita banyak yang melupakan bulan Sya'ban. Padahal sesungguhnya ada keistimewaan di dalam bulan Sya'ban yang tidak boleh kita lupakan. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang tidak boleh kita lupakan ialah yang pertama, pada bulan Sya'ban ini Allah mengangkat amalan-amalan hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Yang artinya bulan itu adalah bulan yang sering dilupakan manusia letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di bulan itu diangkat amal-amal kepada Tuhan semesta alam. Maka aku suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalku diangkat saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada satu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang sering dilupakan oleh manusia. Bulan itu adalah bulan Sya'ban. Ketahuilah, beribadah di waktu yang banyak manusia melalaikannya, maka nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita salat tahajud di sepertiga malam, nilainya sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena banyak manusia yang melalaikan di sepertiga malamnya. Maka di saat
maka jadilah orang yang selalu memperhatikan bulan Sya'ban ini, karena sesungguhnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Perbanyaklah ibadah di bulan Sya'ban ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya di bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita selama setahun ini akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap ketika amal-amal kita diangkat adalah lebih banyak amal-amal ibadah dan amal-amal kebaikan. Jangan sampai amalan yang diangkat itu adalah lebih banyak amal buruknya dibandingkan dengan amal-amal kebaikan. Maka dari itu, amal yang diangkat itu adalah lebih banyak amal-amal baiknya. Perbanyaklah ibadah di bulan Sya'ban ini. Perbanyaklah amal kebaikan di bulan Sya'ban ini, agar yang diangkat itu adalah amal-amal kebaikan, atau lebih banyak amal kebaikan yang diangkat dibandingkan dengan amal-amal keburukan yang kita kerjakan selama setahun ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amal ibadah puasa. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih ibadah puasa sebelum amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sadar, yang yakin bahwasanya dirinya selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentuklah rasa takut di dalam dirinya, terbentuklah rasa takwa di dalam dirinya, sehingga dia tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab rasa takwa di dalam dirinya yang telah dibentuk selama dia sedang berpuasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Selain mengambil keutamaan bulan Sya'ban, juga sebagai latihan bagi kita agar nanti ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah enak kita serasa, sudah ringan kita rasa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kedua dari bulan Sya'ban ialah Allah akan mengampunkan hamba-hambanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqtali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musya'in." Yang artinya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Ia mengampuni semua hamba-hambanya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Tak lama lagi, sekitar 4 hari lagi lebih kurang, kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Maka ketika malam nisfu Sya'ban, siapa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Mari kita sadari bersama bahwasanya setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap
setiap dari kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Maka momen malam nisfu Sya'ban adalah momen yang paling tepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan dosa yang telah kita perbuat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perlu untuk digarisbawahi bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan kedua adalah orang yang masih saling bermusuhan atau masih menaruh dendam di hatinya kepada orang lain. Maka dua golongan ini Allah tidak akan ampuni walaupun dia menemui malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu, siapa-siapa saja yang masih belum mengesahkan Allah, bertaubatlah dan perbaikilah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa saja yang sampai saat ini masih saling bermusuhan, mari sambung kembali tali silaturahmi itu dengan saling memaafkan agar di malam nisfu Sya'ban nanti Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan ketiga dari bulan Sya'ban ialah Allah akan kabulkan doa-doa hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila malam nisfu Sya'ban tiba, maka dirikanlah salat pada malam harinya, berpuasa pada siang harinya, karena sesungguhnya Allah berfirman, tidakkah ada yang memohon ampun maka akan aku ampuni, tidakkah ada yang meminta rezeki maka akan aku berikan rezeki, tidakkah ada yang meminta maka aku akan memberinya, tidakkah begini dan begini sampai nanti terbit fajar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Dan sebagaimana yang dianjurkan oleh guru-guru kita, ketika malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk menunaikan salat tasbih dan menganjurkan 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama ialah kita memohon kepada Allah agar diberikan umur yang berkah dan diberikan pertolongan sehingga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Doa kedua ialah kita memohon kepada Allah agar diberikan keluasan rezeki dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan doa ketiga yang dianjurkan oleh guru-guru kita ialah kita memohon kepada Allah agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 keistimewaan dari bulan Sya'ban yang seharusnya tidak kita lupakan ketika kita bertemu dengan bulan Sya'ban ini. Mari kita sama-sama memperbanyak ibadah kita di bulan Sya'ban ini sehingga kita mendapatkan keistimewaan bulan Sya'ban, dan mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah bisa menyebabkan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang tak lama lagi akan tiba dalam hidup kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang
sampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina